Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Bu. Baik ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya kepada Nak Arya. Mohon pimpin doa hari ini, Nak. Ada baiknya kita sebelum memulai pelajaran hari ini kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya Nak Arya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Sekretaris Yanti, siapa yang tidak hadir, Nak? Ya Bu, ada 2 orang anak yang tidak hadir, yaitu Heru Susilo dikarenakan izin dan Puja Valita dikarenakan sakit. Ya, kita doakan untuk Puja segera diberi kesembuhan ya. Kita hari ini akan mempelajari mengenai materi lanjutan pada materi sebelumnya ya, yaitu tentang gerak aktif. Nah, siapa yang masih ingat mengenai materi sebelumnya kita mempelajari tentang apa? Kariska, Bu. Ya, Rizka, tentang apa Rizka kita minggu kemarin? Tentang mengenai rangka dan sendi. Rangka dan sendi. Nah, siapa yang masih ingat apa aja fungsi rangka? Saya Bu masih ingat. Ya, silakan Rizka. Fungsi rangka ada 6, yaitu yang pertama sebagai alat gerak pasif, kemudian yang kedua sebagai penyokong tubuh, yang ketiga sebagai pembentuk tubuh, yang keempat sebagai tempat penyimpanan energi, yang kelima sebagai tempat melekatnya otot, dan yang terakhir sebagai tempat pembentukan sel darah merah dan sel darah putih, Bu. Iya, baik sekali. Terima kasih Diska. Ternyata masih ingat ya fungsi dari rangka. Nah, yang masih ingat mengenai bentuk tulang, ada berapa? Nah, siapa yang bisa masih ingat? Bu, Ya, silakan. bentuk tulang ada 5, yaitu tulang pipa, tulang pendek, tulang pipi, tulang tak beraturan, dan tulang sesamoid. Iya, baik sekali. Kemudian ada berapa macam persendian? Siapa yang masih ingat? Ada 3 macam, Bu. Ya, silakan. Yang pertama sendi sinakrosis, yaitu sendi yang mati. Kemudian yang kedua sendi amfiatrosis, yaitu sendi yang bergerak terbatas. Kemudian yang ketiga sendi diartrosis atau sendi yang bergerak bebas, Bu. Ya, baik sekali ya. Semuanya masih mengingat materi pada minggu sebelumnya, yaitu tentang sistem gerak dan sistem rangkai dan sendi ya. Nah, kalian sudah masih ingat fungsi, bentuk tulang, dan persendian. Kaitannya pembelajaran kita pada hari ini yaitu pada rangka itu mengenai gerak pasif. Hari ini kita akan mempelajari mengenai gerak aktif. Nah, saya ingin bertanya pada kalian, kalau kalian mendengar kata binaragawan, apa yang terlintas di pikiran kalian? Hastina, Bu. Lelaki yang berotot. Lelaki yang berotot. Kemudian apa lagi? Lelaki yang kekar. Kekar, berotot. Nah, oke, saya share screen dulu ya. Baik, Bu. Nah, pada gambar ini, yang mana laki-laki berotot dan tidak berotot? Yang mana binaragawan dan tidak binaragawan? Dari sini, mana? Gambar pertama atau gambar kedua? Gambar kedua, Bu. Gambar kedua. Apa yang membesar di sini? Otot Lengan. Otot lengannya. Kemudian, apakah yang gambar pertama ini dia tidak memiliki otot? dia memiliki, Bu. Memiliki. Jadi semua manusia memiliki otot tidak? Memiliki. Ya, memiliki. Memiliki ya. Apa jadinya kalau kita tidak punya otot? Tidak bisa Ya, bergerak. bisa bergerak. Benar sekali, lemas, tidak bisa bergerak ya, karena tidak ada yang menggerakkan tulang kita kan? Oke. Jadi sudah tahu ya materi apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, ini adalah KD tujuan dan penilaian ya. KD-nya itu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia. Kemudian menyajikan karya tentang pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan sistem gerak melalui studi literatur. Tujuannya nanti setelah mempelajari ini kalian dapat mengidentifikasi macam-macam otot, dapat menjelaskan energi untuk kerja otot, dapat memperagakan sifat kerja otot, dan dapat menganalisis mekanisme kerja otot. Penilaiannya
melalui 3 ya penilaian yang saya lakukan. Ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian sikap ya bagaimana cara kalian berdiskusi, menyampaikan, sikap dalam proses pembelajaran ini. Pengetahuan nanti pada link pada Classroom sudah saya bagikan link untuk evaluasi melalui Google Form. Nah, itu dikerjakan, itu merupakan penilaian pengetahuan. Keterampilan adalah bagaimana nanti kalian mempresentasikan hasil karya kalian. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Nah, adapun cakupan materi kita pada hari ini yaitu mengenai macam-macam otot, energi otot, sifat otot, dan mekanisme kerja otot. Ini yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Sebelum memulai, saya ingin memfokuskan kalian. Saya punya game. Nah, ini gamenya. Coba tebak. Ini dua kata biologi berkaitan dengan pelajaran hari ini. Apa? Otot polos, Bu. Otot polos. Otot polos, benar sekali. Dari kata melotot, melnya hilang jadi otot, dan kain ulas menjadi polos. Wah, ternyata pintar semua ya anak ibu. Kemudian nih, tebak kata. Nah, ada kata ini. Kira-kira dirangkai jadi kata apa ya ini? Gerak aktif, Bu. Gerak aktif. Pintar semuanya, pintar ya anak ibu ya. Nah, sekarang kita ke kegiatan inti ya. Kegiatan inti ini saya akan memberikan video. Sudah saya berikan video di Classroom. Sudah saya share ya. Sudah dicermati belum? Nah, jika belum kita cermati sama-sama. Video ini bentar ya. Tadi saya lupa untuk bagi audionya. Oke. Nah, otot yang terdapat pada dinding saluran pencernaan adalah otot polos. Sel-sel otot polos berbentuk gelendong, yaitu kedua ujung-ujungnya meruncing, bagian tengahnya membesar, dan mempunyai sebuah inti. Otot polos tidak dipengaruhi kehendak. Karena itu, cara kerja otot polos disebut otot tak sadar. Otot polos tetap bekerja meskipun kita sedang tertidur. oke. Nah, dari tayangan video tadi, informasi apa yang kalian dapatkan? Siapa yang bisa menjelaskan? Tina, Bu. Oke, silakan. Otot polos terdapat pada dinding saluran pencernaan dan bekerja secara tidak sadar, Bu. Bekerja di saluran pencernaan dan bekerja tidak sadar. Oke, informasi apa lagi yang bisa didapatkan? Ciri-ciri dari otot polos, Bu. Ciri-ciri dari otot polos. Bagaimana ciri dari otot polos? Berbentuk gelondong, ujung meruncing, tengah membesar, mempunyai inti. Otot polos bekerja walaupun tidur. Iya, bekerja walaupun kita tidur. Punya bentuk atau ciri tersendiri. Apalagi? Informasi yang didapatkan dari video ini. Pada video tersebut juga menampilkan orang yang sedang berolahraga. Jadi yang bekerja bukan cuman otot polos, Bu. Tetapi Iya. otot juga bekerja. Otot apa yang bekerja di sini? Otot lengannya, Bu. Otot lengan. Ada informasi lain atau pertanyaan mengenai video ini? Ada? Sepertinya tidak, Bu. Bu, saya ingin bertanya. Iya, silakan Oktarina. Otot yang membuat kita bisa bergerak itu apa ya, Bu? Otot yang bisa membuat kita bergerak, otot apa ya? Coba teman-teman ada yang tahu? Otot lurik, Bu. Otot lurik. Nah, apakah hanya otot lurik dan jantung, otot lurik dan polos saja yang ada di tubuh kita? Tidak. Tidak. Nah, untuk lebih lengkapnya, untuk mengetahui apa saja otot yang ada di tubuh kita, bagaimana energi otot tadi, sifat otot, dan mekanismenya, kalian akan mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan di Google Classroom ya. Nah, pekerjaannya secara berkelompok. Jadi silakan kalian membentuk kelompok sebanyak 6 kelompok beranggotakan 6 orang. Kemudian silakan join ke dalam ruang diskusi breakout Zoom kelompok masing-masing. Jadi setelah ini saya akan memasukkan kalian ke breakout Zoom ya. Saya stop share dulu ya. Ya, Bu.
Sebentar. Breakout Zoom-nya saya buat. Nah, nanti sudah saya bagikan ya. Silakan kalian masuk ke dalam ruang diskusinya. Silakan tadi masuk ke dalam ruang diskusinya ya. Sudah tampil belum di gawaimu? Di handphonenya? Bu, maaf, punya saya belum, Bu. Diska ya? Diska Iya, Bu. kelompok berapa? Kelompok 2, Bu. Oke, sudah saya masukin. Sudah, Iya. Diska? Silakan join. Kemudian Fadlan? Saya Bu joinnya. Siapa? Mutadi kelompok berapa Mutadi? 6, Bu. Kelompok 6. Sudah muncul untuk join? Selanjutnya siapa? Siapa? Riwanda Yogi. Bu. Kelompok berapa kamu? Kelompok 7 saya, Bu. Kaban Hastina. Hastina. Oke, saya masukin ke kelompoknya Hastina. Fadlan, kelompok siapa? Silakan join ya, ada ya. Nah, Fadlan? Rahmat Fadila, kelompok berapa kamu? 4 kayak Bu. 4. Kelompok Oke, Ariska. sudah saya joinkan. Rahmat, sudah bisa join itu? Bentar Bu. Astagfirullah. Fadlan. Riwanda silakan join Riwanda. Ini kamu belum join nih. Sudah saya arahkan silakan join ya Riwanda ya. Bagaimana teman-teman? Ada kendala? Tidak. Ya. Tidak ya? Ini Halo. si Leo. Halo anak-anak. Halo Bu. Ya, saya ganggu sebentar ya. Bagaimana proses diskusinya? Ada kendala tidak? Tidak. Tidak Bu. Tidak. Nah, ada kesulitan dalam pengisian LKPD-nya? Pemecahan masalahnya tidak ada ya? Atau ada masalah silakan dikonsultasikan ya. Siap Bu. Siap. Oke. Silakan lanjutkan untuk diskusinya. Baik Bu. Leo kayak siapa dek dininya? Rap. Gawe lah kan. Halo. Halo.
Maaf mengganggu Ada, ya. Bu. Fokus dulu ke saya ya. Ya, Maaf Bu. mengganggu Bu. proses diskusinya. Bagaimana? Apakah ada kendala dalam proses penyelesaian LKPD-nya? Tidak, Bu. Tidak ya. Semua sudah Ya, Bu. paham ya dengan tugasnya masing-masing. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Silakan dilanjutkan ya proses diskusinya. Iya, Bu. Jangan lupa nanti ketika proses untuk kegiatan menyajikan hasil karya, kalian akan menampilkan gambar ya untuk kelompok dua. Ya sudah ya. Ya. Oke. Saya tinggal dulu ya. Halo. Iya, Bu. Ya, Bu. Maaf mengganggu proses diskusinya ya. Fokus dulu ke saya ya sebentar. Bagaimana untuk diskusinya? Ada kendala atau permasalahan? Boleh dikonsultasikan kepada saya ya. Gimana Arya? Kok kamu muter? Ini kan area bikinnya berdasarkan tabel, Bu. Ya. Ini area menjelaskannya ini dari menjelaskan itu area bacakan urutan apa itu urutan ininya, Bu. Sesuai dengan urutan ini sudah ada dikerjakan di bagan. Arya menjelaskannya itu per bagan ya, Bu. Misalkan dari ini musla scan langsung ke from blood atau gimana penjelasannya? Iya, penjelasannya per bagaimana bagan. Misalnya ini kan kamu kan mengenai energi ya di sini ya. Kalau lihat jawaban kamu tentang energi otot ya. Sudah benar ya, energi ini dari glikogen ya. Glikogen itu nanti pemecahannya bagaimana? Glikogen ini disimpannya di mana? Kemudian kan dipecah menjadi apa? Hasilnya apa? Gitu. Oke, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Dari glikogen ke bawah ini kan berarti pemecahan ya. Dipecah, akhirnya menjadi apa? Kalau from blood berarti dari darah ke dalam darah gitu. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ada permasalahan lagi? Untuk anggota kelompok yang lain, sudah paham dengan tugasnya? Sudah, Bu. Ya, Bu. Oke, saya bisa beralih ke kelompok lain ya. Silakan dilanjutkan diskusinya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, bagaimana proses diskusinya? Ada sedikit kendala, Bu. Ya, apa kendalanya di sini? Sabila kurang sependapat dengan Lutfi Ya, apa? Masalah apa? tentang sifat kerja otot antara antagonis dan sinergis. Sabilanya tidak setujunya di mana? Menurut saya, sifat kerja otot yang dihasilkan adalah sinergis, Bu. Kalau menurut kamu hanya sinergis saja kerja otot? Atau bagaimana ini? Saya juga bingung ini. Saya juga bingung ini. Permasalahannya apa ini? Gimana Sabila? Halo? Sabilanya menghilang ini. Kayaknya gangguan sinyal ya. Oke Dini, bagaimana permasalahannya tadi? Tolong dijelaskan kembali. Pada soal nomor 1, itu adalah kerja otot, ekstensi atau meluruskan, dan fleksi, pembekokan. Di situ kami sependapat dengan Lutfi bahwa sifat kerja otot yang dihasilkan adalah antagonis atau berlawanan. Namun Sabila berpendapat bahwa kerja otot yang dihasilkan adalah sinergis atau searah. Kenapa menurut Dini itu antagonis? Kasih penjelasan ke Sabila. Karena kerja
otot yang dihasilkan ekstensi itu meluruskan dan fleksi itu membengkokkan. Kerja otot yang dihasilkan itu adalah berlawanan, Bu. Berlawanan. Menurut Sabila, kenapa itu bisa dikatakan sebagai sinergis tadi, bukan antagonis? Halo Sabila. Nah, kalau yang lain, Ardiana dengan Sandy berpendapat itu antagonis atau sinergis? Antagonis, Bu. Antagonis, Menurut Bu. Ardiana dengan Sandy antagonis. Berdasarkan votingan pun Sabila kalah nih. Ya enggak. Berdasarkan votingan nih lebih banyak yang antagonis nih Sabila daripada sinergis. Nah, nanti dibaca lagi apa itu sinergis, apa itu antagonis. Jadi nanti saya lihat pada proses penyajian ya, apakah sudah terjadi kesimpulan dari permasalahan kalian ini, apakah itu sinergis atau antagonis dan apakah itu benar ya, nanti saya lihat ya. Oke. Bisa dilanjutkan ya untuk soal-soal yang lain dan anggota lain juga boleh membantu ya. Saya tinggalkan ya, kalau tidak ada permasalahan lain. Halo. Halo, Bu. Ya, bagaimana? Apakah ada kendala dalam proses diskusinya? Tidak, Bu. Tidak Bu. ya? Kami Oke. sudah. Sudah ditemukan pemecahan masalahnya? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Oke, Alhamdulillah. baik sekali. Boleh saya tinggal ya ke kelompok lain ya? Mungkin dalam berapa menit lagi kita kembali ke ruang utama. Halo. Sepertinya sekian ya. Ya, halo Bu. Oh, maaf ya mengganggu proses diskusinya ya. Fokus ke saya dulu. Apakah ada permasalahan dari proses diskusi untuk pemecahan masalahnya? Alhamdulillah lancar. Lancar ya. Tidak ada kendala? Tidak, Bu. Oh, syukur sekali. Dalam beberapa menit lagi kita akan kembali ke ruang utama ya. Ya, Bu. Baik. Yang lain silakan di-mute-kan suaranya ya. Oke, Bu. Oke, belum semuanya ini kembali. Kita tunggu ya. Sudah selesai ya proses diskusinya? Sudah, Bu. Baiklah, ini nanti kita ke tahap selanjutnya ya. Tadi saya kira kalian sudah melakukan pemecahan masalah ya. Sudah melakukan diskusi penyelidikan, kemudian ini ke tahap menyajikan hasil karya. Silakan untuk kelompok 1 untuk menyajikan hasil karyanya. Kelompok 1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, di sini saya mewakili kelompok 1 dalam presentasi. Baik, ini adalah gambar otot lurik. Terdapat di bagian paha dengan tangan. Hubungannya dengan soal kita yaitu mengapa kita mampu beraktivitas berlari karena adanya otot lurik. Otot lurik ini bekerja jika diperintahkan oleh otak melalui sistem saraf.
Hal inilah tangan kita, kaki kita dapat bergerak sesuai yang kita inginkan. Otot lurik bekerja secara sadar. Secara sadar artinya apabila kita merasa lelah, maka kita akan berhenti. Di bagian mana sih otot lurik itu bekerja? Nah, di sini anggap saja ini bagian kaki ya, Bu. Mohon maaf, gambarnya kurang jelas. Bagian sinilah otot lurik itu bekerja. Selanjutnya untuk soal berikutnya, mengapa kita dapat menelan makanan? Bentar. Belum. Mengapa kita dapat menelan makanan? Karena adanya otot polos. Ini adalah gambar otot polos, dan ini adalah bagian organ pencernaan. Otot polos ini terletak di bagian kerongkongan dan bagian pencernaan. Karena otot polos inilah kita bisa menelan makanan hingga mencerna makanan. Otot polos bekerja secara tidak sadar. Mengapa secara tidak sadar? Karena kita tidak tahu kapan makanan kita sampai ke lambung atau makanan kita dicerna. Lalu mengapa jantung kita dapat berdetak? Jantung kita dapat berdetak karena otot jantung ini terletak di bagian dinding jantung. Ini adalah gambar otot jantung dan ini adalah jantung. Otot jantung memiliki ciri-ciri, yaitu 1. Bentuknya memanjang, silindris, tidak sadar atau di luar kesadaran, bekerja secara tidak sadar artinya jantung kita itu berdetak terus-menerus hingga kita sedang tidur pun jantung kita masih berdetak. Jantung kita itu kita tidak tahu. Maksudnya detak jantung kita itu berapapun kita tidak tahu ya. Kemudian yang ketiga, inti selnya banyak dan terletak di tengah bagian sini ya. Ini adalah inti sel, ini adalah bagian inti sel. Kontraksinya kuat dan berirama. Dan yang terakhir mempunyai garis melintang. Seperti itu Bu, penjelasan dari kelompok kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya share dulu LKPD-nya ya. Ini tadi LKPD yang sudah kalian kerjakan. Di LKPD tadi ada tujuannya kan mengidentifikasi macam-macam otot ya. Tadi dijelaskan ada 3 macam otot. Nah, kemudian dari kelompok lain bagaimana? Apakah ada kendala? Alhamdulillah tidak, Bu. Gambar dan penjelasannya sudah jelas belum dari kelompok? Sudah, Bu. Sudah jelas ya? Sudah. Oke. Untuk kelompok 2, boleh disajikan hasil karyanya. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berkaitan dengan soal nomor 2, yaitu tentang struktur otot rangka yang terdapat pada tubuh manusia. Ini sudah ada gambar yang dibuat. Otot rangka dimulai dari tendon. Tendon adalah tempat melekatnya otot pada tulang. Di sini bagian tendon yang warna abu-abu. Tendon terdiri dari 2 macam, yaitu origo dan insersio.
Origo adalah kepala otot dan insersio adalah ekor otot. Origo dan insersio sama-sama merupakan bagian ujung otot yang melekat pada tulang. Kemudian di sini yang warna merah yaitu otot rangka. Otot rangka dibungkus oleh lapisan epimisium. Epimisium adalah jaringan ikat padat. Di dalam epimisium ini terdapat berkas serat-serat otot yang dinamakan fasciculus otot. Sebelah sini. Fasciculus otot dibungkus oleh perimisium. Perimisium ini adalah selubung tipis. Perimisium terdiri dari serat-serat otot, sama dengan fasciculus otot. Nah, sel serat-serat otot secara individual dibungkus oleh endomisium. Endomisium ini adalah jaringan ikat halus. Kemudian, serat-serat otot terdiri dari sel-sel otot. Sel-sel otot dilapisi oleh sarkolema. Di sini sarkolema. Di bawah sarkolema terdapat lapisan yang dinamakan sarkoplasma. Kemudian, gambar berikutnya, yaitu sel-sel otot berbentuk serabut halus yang dibungkus oleh miofibril. Di sini juga ada nukleus yang berbentuk lonjong. Kemudian ada mitokondria di tengah-tengah serat-serat otot. Miofibril terdiri dari protein kontraktil berupa protein filamen yang disebut miofilamen. Miofilamen dibagi menjadi dua macam, yaitu miofilamen tebal atau filamen yang mengandung protein aktin dan miofilamen tipis. Miofilamen tebal yang mengandung miosin dan miofilamen tipis yang mengandung aktin. Kemudian di sini ada bagian sarkomer di tengah-tengah. Di sini ada garis M. Kemudian kombinasi miofilamen tipis yang banyak mengandung protein aktin ini berkombinasi dengan filamen tebal yang banyak mengandung protein miosin. Sehingga menunjukkan adanya pita gelap dan pita terang. Pita gelap atau pita A yang di sini dan pita I terang yang di sini seperti otot lurik. Sehingga otot rangka disebut juga dengan otot lurik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Oke, baik sekali ya, gambarnya sangat bagus ya dari kelompok 2 untuk struktur otot. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Apakah ada perbedaan gambar dari struktur ototnya? Tidak. Tidak, jawabannya sama? Sama semua. Oke, untuk gambar itu sangat sudah bagus sekali ya. Jadi kalaupun ada dari kelompok lain mungkin ada terlewatkan untuk penjelasan keterangan gambar dari struktur otot tadi. Nah, boleh melihat dari apa yang sudah disajikan oleh kelompok 2 itu sangat lengkap dan sangat jelas ya. Jadi tadi bukan seperti otot lurik, tapi memang pada dasarnya itu otot lurik ya. Jadi bukan seperti lagi, memang pada dasarnya itu otot lurik. Jadi dia yang namanya otot lurik ya punya struktur ya seperti lurik, gelap dan terang. Pita I dan pita A. Pita I tadi terang, pita A adalah gelap. Pita A tadi miosin, pita I adalah aktin. Itu ya. Oke, kita lanjut ke kelompok 3. Silakan kelompok 3 menyajikan hasil karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya dari warahmatullahi kelompok 3 yang mau kami presentasi kali ini. Pertanyaannya, pada saat kita berpuasa, kita menahan makan dan minum. Akan tetapi kita masih bisa beraktivitas seperti biasanya. Mengapa bisa demikian? Di sini saya akan menampilkan strukturnya. Di sini ada dan bisa dibantu dengan teman sekelompok saya. Inhibitor, penimbunan asam laktat yang terlalu banyak di dalam otot dapat menyebabkan kelelahan. Asam laktat yang berlebihan tersebut akan dioksidasi oleh oksigen. Apabila terlalu banyak dibutuhkan oksigen untuk mengoksidasi, asam laktat dapat menyebabkan gangguan pada pernapasan, napas tersenggal-senggal. Pada strukturnya adalah ATP. ATP akan memecahkan menjadi ADP yang masuk ke relaxed muscle.
serta kreatin yang memecahkan kreatin fosfat dan menghasilkan contracting muscle. ATP atau energi for muscle contraction akan menghasilkan ADP yang memecahkan P. Muscle glycogen akan memecahkan menjadi glukos, serta from blood yang memecahkan menjadi glukos. Glukos akan memecahkan menjadi glikolisis 2 ATP, lalu akan memecahkan menjadi 2 pruvic acid. Pruvic acid akan memecahkan menjadi 2 lactic acid yang menjadi infoblood. Fatty acid liberate from adipose cell akan memecahkan menjadi cellular respiration in mitochondria, serta pyruvic acid from glycolysis yang memecahkan menjadi cellular respiration in mitochondria, oxygen from hemoglobin in blood or from myoglobin in muscle fiber, serta amino acid from protein breakdown yang memecahkan menjadi cellular respiration in mitochondria. Cellular respiration in mitochondria akan memecah menjadi heat 36 ATP, CO2, serta H2O. Terima kasih, Bu. Oke, baik sekali ya penjelasannya. Hanya saja mungkin temanmu makin bingung. Saya rasa makin bingung karena tadi si Yanti yang menjelaskan, si Arya yang menampilkan, tapi yang muncul di layar adalah si Yanti. Oke, kembali ke Arya. Coba gambar dari hasil kelompokmu. Ini adalah gambar struktur dari hasil kelompok kami. Oke, pelan-pelan ya, pelan-pelan ya. Coba ke ini ada ATP ya. Kebaca nggak yang lain? Ada ATP, jadi ADP ya di sini ya. Ada kreatin fosfat. Nah, kemudian di bawah ini juga ada enggak jelas ya tulisannya apa. Coba yang di gambar bawah ini apa, Arya? Di gambar bawah ini ya, Bu. Ya, itu apa bacanya? Bacaannya ada bentar, Bu. Seluler apa ini? In mitokondria. Ini respirasi seluler di mitokondria, dan di atas ini ada glikolisis ya, apa tadi? Glikogen. Coba yang di atas yang satunya. Nah, ini ada glikogen ya. Muter juga saya ini. Ada glikogen. Oke. Nah, ini untuk bagan ini sebenarnya sudah sangat jelas, mungkin dari kelompok Arya belum bisa menyampaikan dengan baik ya. Jadi sudah disampaikan dengan lengkap sebenarnya dari Yanti tadi, cuma cara penyampaiannya aja ya karena belum memahami. Jadi tadi ada kreatin fosfat, jadi sumber energi itu ada dari kreatin fosfat, kemudian ada dari glikogen, dan ada dari respirasi seluler ya secara aerob. Jadi respirasi itu ada aerob dan anaerob. Ketika aerob dia membutuhkan oksigen, ketika anaerob tidak butuh oksigen. Nah, pemecahan glikogen, ini glikogen berubah menjadi glukosa, glikogen itu ada di mana? Adanya di otot dan di hati. Jadi ketika kita puasa, mengapa kita tidak lemas, bisa beraktivitas? Nggak mungkin kan kamu puasa, kalau puasa masih bisa jalan tidak? Masih ya, bisa beraktivitas seperti biasanya karena memang masih ada tenaganya. Nah, tenaga tadi, energi tadi dari mana? Dari glikogen yang disimpan di hati, di otot, dipecah menjadi ATP lagi yang menjadi glukosa, energi kembali. Nah, tapi kerjanya itu kalau kamu berolahraga, misalnya kamu berolahraga ketika puasa dengan tidak puasa, itu akan berbeda. Ketika puasa itu makin lebih cepat lelah daripada tidak puasa. Karena tadi energinya dari glikogen yang dipecah. Jadi hasilnya ada sampingannya berupa asam laktat. Jadi asam laktat itu akan menumpuk menyebabkan kita lebih mudah lelah dibandingkan respirasi aerob ya. Kita makan, kemudian kita beraktivitas, kita tidak mudah lelah ya. Tapi kalau bekerja terus otot tadi ya lama-lama juga akan lelah. Itu ya. Kemudian ada kreatin fosfat. Nah, kreatin fosfat itu berupa protein yang tersimpan di otot, ya itu dirombak. Jadi kalaupun butuh energi selain dari ATP yang langsung terpecahkan dari kita makan, itu respirasi aerob. Nah, itu juga dari kreatin fosfat yang disimpan di otot. Diambil, kemudian
Kreatin fosfat tadi dipecahkan, dirombak menjadi kreatin dan ATP, menjadi energi kembali. Itu ya. Untuk penambahan, untuk kelompok lain bagaimana jawabannya? Apakah seperti saya atau sepertinya kelompok Arya? Jadi di dalam sana terdapat proses kimia laktasid yang memecah menjadi glukosa dan asam laktat seperti yang Ibu katakan, Bu. Iya, itu dari glikogen. Glikogen berpecah menjadi laktasid, laktosa, dan sukrosa ya di situ ya. Ya, Bu. Oke, itu proses kimianya saja. Jadi dari glikogen memecahnya menjadi gula sebelum jadi glukosa ya, laktosa dan sukrosa tadi. Oke, ada pertanyaan kembali? Sepertinya tidak, Bu. Tidak. Bisa kita lanjutkan ke kelompok selanjutnya, kelompok 4. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu, saya akan mempresentasikan dari kelompok saya. Untuk gambar nomor 1 adalah gambar ekstensi dan fleksi. Ekstensi adalah meluruskan, fleksi adalah membengkokkan. Sifat kerja ototnya adalah antagonis. Antagonis merupakan pasangan otot yang melakukan gerak berlawanan pada otot yang sedang berkontraksi. Contoh gerakannya, misalnya gerakan otot tricep dan otot bicep untuk mengangkat dan meluruskan lengan bawah. Gambarannya untuk ekstensi seperti ini, meluruskan, dan fleksi membengkokkan. Untuk gambar nomor 2 adalah inversi dan eversi. Inversi adalah gerakan memutar kaki ke bawah, arah kanan ke dalam tubuh, sehingga sisi media telapak kaki terangkat. Eversi adalah gerakan memutar kaki kiri ke luar tubuh, sehingga sisi lateral telapak kaki terangkat. Sifat kerja ototnya tetap antagonis, berlawanan. Contoh gerakannya, misalnya gerakan memutar kaki ke kanan ke dalam tubuh dan kaki kiri keluar tubuh. Contoh gambarannya seperti saya gerakan untuk ke tangan ya, biar lebih mudah. Ini kaki. Untuk gambar inversinya seperti ini. Dan eversinya seperti ini. Jadi telapaknya keluar dan ke dalam ya gitu ya. Ya, Bu. Gambar nomor 3 adalah supinasi dan pronasi. Supinasi menengadah, pronasi menelungkup. Menengadah adalah melihat-lihat ke atas atau menghadapkan muka ke arah atas. Sifat kerjanya antagonis, berlawanan. Contoh gerakannya, misalnya gerakan telapak tangan menengadah dan gerakan telapak tangan menelungkup. Gambarannya, tangan kita menengadah seperti ini untuk supinasi, pronasi seperti ini untuk menelungkup. Oke. Dan untuk soal nomor 4, 5, 6, saya berikan untuk teman kelompok saya, Ardiana. Silakan Ardiana. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil presentasi kerja kelompok kami, kelompok 4, yaitu untuk gambar nomor 4, kerja ototnya abdukasi atau menjauhkan badan dan adukasi mendekati badan. Untuk sifat kerja ototnya yaitu antagonis atau berlawanan. Untuk contoh gerakannya seperti kalau kita merentangkan tangan, kedua tangan sejajar bahu, dan untuk adukasinya bersikap sempurna, tangan di bawah, ke bawah. Lalu untuk contoh gambar nomor 5 itu kerja otot depresi ke bawah dan yang ke atasnya yaitu elevasi. Untuk sifat kerja ototnya tetap antagonis atau berlawanan. Yang contoh gerakannya untuk depresi menunduk, kalau elevasi itu menengadah, menghadapkan muka ke atas. Lalu untuk contoh gambar yang kelima itu cara kerja otot pronator dan kerja otot supinator yang dengan sifat kerja ototnya sinergis atau bekerja sama yang berkaitan dengan otot-otot antar tulang rusuk.
Contoh gerakannya yaitu menarik nafas. Sekian yang dapat saya sampaikan hasil presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekali ya, dari kelompok 4 sudah memperagakan gerakan sifat otot antagonis maupun sinergis. Nah, kelompok lain bagaimana? Sudah bisa dipahami atau ada kritikan, ada tanggapan dari kelompok 4? Tidak, Bu. Jawaban semuanya sama? Oke, baik Sama. sekali. Kalau tidak ada permasalahan, kita lanjut ke kelompok berikutnya, kelompok 5. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok 5. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah mekanisme kerja otot pada saat relaksasi? Di sini sudah saya gambarkan mekanisme kerja otot pada saat relaksasi. Sebentar. Oke, di sini terdapat miosin dan aktin. Di sini sudah saya gambarkan otot-otot yang berelaksasi akan terjadi penguraian. Aktomiosin menjadi aktin dan miosin. Aktin terdapat pada ini merupakan benang sarkomer. Ini merupakan miosin pada warna merah dan biru merupakan aktin. Aktin thin filaments. Dan warna merah itu merupakan miosin cross bridge. Mekanismenya terdapat pada sini, tidak adanya rangsangan lagi, lalu berkurangnya ion kalsium, aktomiosinnya terurai, seperti yang sudah saya jelaskan, aktomiosin yang terurai menjadi aktin dan miosin, otot kembali ke semula, maksudnya otot yang berbentuk kembali kepada semula, lalu otot memanjang. Otot yang berelaksasi memang pengertiannya merupakan otot yang memanjang. Di sini juga sudah kami tuliskan proses kimia saat melakukan relaksasi otot, yaitu glikogen yang menjadi laktasinogen. Lalu laktasi tersebut memecahkan diri menggunakan glukosa dan asam laktat. Terdapat juga glukosa yang ditambah dengan oksigen yang menjadi karbon dioksida dan air. Seperti yang kalian dapat lihat, ini merupakan otot relaksasi. Baiklah Bu, sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang mau ditambahkan? Ya, silakan kelompok lain. Apakah ada perbedaan jawaban? Apakah sudah mengerti penjelasan dari kelompok 5 tentang relaksasi otot? Mengerti, Bu. Mengerti. Otot relaksasi karena apa? Otot relaksasi terjadi dikarenakan penguraian aktomiosin. Aktomiosin ya, oke. Ingat kata aktomiosin karena ini berkaitan dengan proses kontraksi juga yang akan dijelaskan oleh kelompok 6. Nanti terlihat perbedaannya. Oke, terima kasih Hasina. Silakan kelompok 6. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan kelompok 6. Kelompok 6. Ya, saya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewakili kelompok 6 untuk mempresentasikan jawaban kami. Pertama, saya akan menunjukkan pertanyaannya, bagaimanakah mekanisme kerja otot saat berkontraksi? Mula-mula saya akan menjelaskan apa itu kontraksi otot. Kontraksi otot adalah keadaan saat otot menegang dan memendek sehingga kemudian dapat menggerakkan tulang atau rangka tubuh. Unit fungsional pada otot disebut sarkomer. Berikut adalah sarkomer. Bisa kalian lihat. Di sarkomer ini disusun oleh dua, yaitu aktin dan miosin. Ini adalah aktin. Aktin adalah protein pembentuk filamen halus yang bergaris tipis, sedangkan miosin adalah protein pembentuk filamen tebal yang bertugas menarik aktin ketika kontraksi otot terjadi. Perbedaan aktin dan miosin adalah aktin bergaris tipis dan miosin bergaris tebal. Dan sekitarnya adalah ada pita 1, pita A, dan pita 1, garis Z, dan zona H.
pita 1 adalah pita yang hanya terdiri oleh aktin, garis aktin, dan pita A adalah pita yang terdapat miosin dan aktin, dan garis Z adalah garis penghubung sarkomer, dan zona H adalah zona yang hanya terdiri oleh miosin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan kontraksi mekanisme kerja kontraksi otot yang dimulai dengan impuls saraf tiba di neuromuscular junction dan menyebabkan pembebasan asetilkolin. Yang kemudian asetilkolin tersebut memicu pembebasan ion Ca atau karbon dari retikulum sarkoplasma, yang kemudian ion karbon tersebut akan terikat pada troponin sehingga terjadi perubahan struktur troponin, yang perubahan struktur ini menyebabkan aktifnya tropomyosin. Kepala myosin ini akan menarik aktin pada daerah aktif tersebut dengan bantuan ATP atau energi, yang kemudian otot akan memendek dan terjadilah kontraksi otot. Saya rasa sekian, Bu, jawaban dari kelompok 6. Oke, bagaimana kelompok yang lain? Apakah berdasarkan yang disampaikan oleh Mary, semua jawaban dari kelompok lain ada kesamaan atau perbedaan? Hampir sepenuhnya sama, Bu. Iya, hampir sepenuhnya sama. Berarti ada perbedaan ya. Apa perbedaannya? Untuk Hastina. Bedanya di mana? Hastina tadi tuh nulis ionnya, Bu. Ion Hastina salah. Ion kan ionnya harus ion karbon, bukan ion kalsium. Hastin kira Ca itu maksudnya kalsium, Bu. Memang kalsium. Jadi bukan karbon. Berarti yang Mary salah. Nah, itu. Ya. Mary tadi jawabnya karbon. Oke, itu perbedaannya. Oke, jadi harusnya itu Ca itu ada kalsium ya. Jadi ada harusnya rangsangan itu dari mana? Dari adanya rangsangan ke neurotransmitter mengaktifkan asetilkolin. Asetilkolin akan melepaskan Ca, kalsium. Nah, kalsium itu yang nanti berikatan dengan miosin, kepala miosin. Jadi nanti miosin berikatan dengan aktin jadi aktomiosin. Nah, itu perbedaannya. Jadi ada berikatan aktomiosin yang mengikat ke aktin sehingga terjadi pemendekan. Di zona H itu zona M nanti. Nah, ada penjelasan lebih lanjut dari saya ya. Yang lain sama ya jawabannya ya? Sama seperti si Mary atau sama seperti Hastina? Berarti Mary ini cuma salah CA-nya ya, Bu. Tapi iya, penjelasan CA-nya. Iya, nggak apa-apa. Oke, saya rasa dari proses diskusi dan penyajian itu sudah cukup baik ya. Nah, sekarang penguatan dari saya ya, saya akan menampilkan video. Nah, untuk lebih tahunya yang mana sih apa ya ininya, aktin, miosinnya yang mana. Jadi agar lebih tahu. Sebentar. Oke, yang mana aktin, mana miosin? Oh, saya salah share ya. Saya harusnya ke YouTube nih. Terlihat enggak di kamu? Belum? Belum. Oke, ini ya. Yang mana? Sebentar. Berbentuk silindris yang mempunyai banyak inti. Otot akan berkontraksi atau berelaksasi jika menerima sinyal dari sistem saraf. Neuromuscular junction merupakan tempat pertukaran signal. Pertukaran signal terjadi ketika synaptic pulp dari sebuah akson terminal terhubung dengan serabut otot. Serabut otot tersusun dari banyak myofibril. Myofibril terdiri dari unit kontraktil yang disebut sarkomer.
Sarkomer terletak berdekatan satu sama lain sepanjang myofibril. Setiap sarkomer terdiri dari filamen tipis dan tebal yang berselang-seling sehingga tampak seperti lurik. Otot berkontraksi ketika filamen tersebut berhimpitan satu sama lain. Filamen tebal disebut miosin, berada di tengah sarkomer dan dibatasi garis M. Sedangkan filamen tipis terdiri dari protein aktin yang dibatasi garis Z di sisi luar sarkomer. Kontraksi otot dimulai ketika ikatan ATP dihidrolisis menjadi ADP dan inorganik fosfat. Hal tersebut membuat kepala miosin tegak dan dapat berlekatan dengan binding site aktin membentuk cross braid. Aksi tersebut disebut power stroke. Memicu filamen miosin bisa mendorong filamen aktin ke garis M, sehingga membuat sarkomer pendek. ADP dan inorganik fosfat terlepas selama power stroke. Miosin masih tetap berdekatan dengan aktin hingga terdapat molekul ATP baru. Miosin yang bebas akan menuju siklus lainnya untuk melakukan kontraksi kembali atau tetap tidak berdekatan untuk memungkinkan otot berelaksasi. Kontraksi otot dikontrol oleh ion kalsium. Filamen tipis aktin akan berostilasi dengan protein regulator yang disebut troponin dan tropomiosin. Ketika otot berelaksasi, tropomiosin akan memblok terjadinya crossbreed pada binding site aktin. Ketika level ion kalsium tinggi dan terdapat ATP, ion kalsium berikatan dengan troponin dan mengubah posisi tropomiosin, sehingga miosin binding site pada aktin akan tampak. Kemudian, miosin akan berikatan pada binding site aktin dan membentuk crossbreed. Ion kalsium disimpan pada retikulum sarkoplasma dan dilepaskan ketika merespon sinyal dari sistem saraf untuk berkontraksi. Molekul neurotransmitter dilepaskan dari neuron dan berikatan dengan reseptor, di mana membran serat otot mengalami depolarisasi. Electrical impulse berjalan turun menuju tubulus T dan membuka penyimpanan kalsium. Ion kalsium mengalir ke myofibril, di mana mereka akan memicu kontraksi otot. Aktin dan miosin saling berhimpitan dan sarkomer memendek, sehingga garis Z akan tampak dekat dengan garis M. Ketika sarkomer pada myofibril berkontraksi, serat otot akan mendek. Ketika serat otot berkontraksi secara serentak, sebuah otot dapat memproduksi gaya yang cukup untuk menggerakkan anggota badan. Apakah sudah jelas dengan video yang ditampilkan tadi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Nah, jadi tadi dari myofibril kalau dia memendek terjadi kontraksi, maka serat otot akan memendek dan organ otot akan memendek. Saya rasa cukup ya penguatan dari saya. Kita bersama-sama menyimpulkan ya pembelajaran hari ini. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan macam-macam otot. Siapa yang bisa menjelaskan macam-macam otot? Silakan. Mariska, Bu. Ya, silakan, Ariska. Secara singkat, cara kerja otot lurik yaitu, macam-macam otot yaitu ada 3, yaitu otot lurik, otot jantung, dan otot polos. Otot lurik yaitu bentuknya silindris, panjang, serta mempunyai ribuan serabut yang membentuk jaringan otot. Letaknya terdapat di bagian otot lengan, perut, dan rangka tubuh. Ketiga, memiliki inti sel yang banyak dan berada di bagian tepi. Keempat, termasuk otot voluntar atau bekerja secara sadar. Kelima, mampu bekerja keras dan cepat, tetapi mudah lelah. Untuk otot polos, bentuknya itu gelondongan dengan kedua ujung meruncing, bereaksi lambat, tetapi tidak mudah lelah. Kedua, terdapat pada otot peredaran darah, otot urat nadi, dan otot usus. Itu yang terletak di bagian pencernaan kita. Yang ketiga, termasuk otot involuntar
atau otonom atau secara tidak sadar. Cara kerjanya tidak sadar ya. Keempat, hanya memiliki satu inti sel yang berada di bagian tengah. Dan kelima, tidak mempunyai garis melintang. Untuk otot jantung, bentuknya itu memanjang, silindris, dan serabut sel bercabang dan saling menyatu. Yang kedua, terdapat di bagian jantung. Bekerjanya secara tidak sadar atau di luar kesadaran, sama seperti otot polos. Secara tidak sadar itu artinya jantung kita tadi terus berdetak terus menerus ya, seperti yang saya jelaskan di awal pelajaran tadi. Kemudian yang ketiga, inti selnya banyak dan terletak di tengah. Keempat, kontraksinya kuat dan berirama, dan kelima, mempunyai garis melintang. Begitu, Bu. Oke, baik sekali. Kemudian menjelaskan energi untuk kerja otot. Dari energinya dari mana saja? Saya, Bu. Ya, silakan. Terdapat 3 jenis sumber energi untuk kontraksi otot rangka. 1, fosfokreaktin, yang mengandung banyak ATP dan dapat langsung digunakan oleh otot, tetapi cepat habis, sekitar 5-8 detik. Yang kedua, proses glikolisis dari glikogen, membentuk asam pirufat dan asam laktat. Reaksi ini tidak memerlukan oksigen dan pembentukan energi 2,5 kali lebih cepat dari mekanisme fosforilasi oksidatif. Namun, karena akumulasi asam laktat, biasanya otot mudah mengalami kelelahan dalam beberapa menit. Yang ketiga adalah fosforilasi oksidatif, merupakan kombinasi antara oksigen dengan produk glikolisis, tetapi membutuhkan waktu yang lama untuk menghasilkan energi. Umumnya, 95% sumber energi otot didapatkan dari sumber ini. Oke, baik sekali ya. Untuk sifat kerja otot, bagaimana tadi sifat kerja otot? Terbagi menjadi berapa? Saya mau menjelaskan. Ada 2, Bu. Ya, silakan. Dr. Rina. Sifat kerja otot ada 2, yaitu antagonis dan sinergis. Antagonis adalah otot yang kerjanya saling berlawanan sehingga menimbulkan gerakan yang berlawanan atau berbeda arah. Sedangkan sinergis adalah otot yang kerjanya saling mendukung sehingga menimbulkan gerakan satu arah. Oke, baik sekali. Kemudian untuk mekanisme kerja otot, bagaimana? Siapa yang bisa menjelaskan? Hasina, Bu. Ya, silakan Hasina. Ya, Hasina akan menganalisis mekanisme kerja otot, yaitu 1, ketika impuls saraf tiba di neuron muskular, maka akan terjadi pembebasan asetilkolin. Asetilkolin akan memicu depolarisasi sehingga menyebabkan pembebasan ion kalsium dan retikulum sarkoplasma. Saat ion kalsium meningkat, maka ion tersebut akan terikat pada troponin, sehingga mengakibatkan perubahan pada struktur troponin. Perombakan ATP akan membebaskan energi yang menyebabkan miosin menarik aktin ke dalam dan juga melakukan pemendekan otot, seperti kontraksi. Miosin akan terlepas dari aktin, kemudian jembatan aktomiosin akan terputus saat molekul ATP terikat pada kepala miosin. Proses kontraksi pada otot akan berlangsung selama terdapat ATP dan ion kalsium. Ketika impuls terhenti, maka kalsium akan kembali ke retikulum sitoplasma. Ya, baik sekali ya. Kesimpulan sudah kalian lakukan. Saya rasa semuanya sudah paham ya. Selanjutnya kita melakukan permainan Kahoot ya. Saya share Kahoot-nya, silakan bergabung untuk memainkan. Oke, saya share. Ternyata di sini sudah ada yang bergabung ya. Jadi kita langsung mulai saja. Sebentar, saya stop share dulu ya, sebentar. Ya, silakan.
Oke, ada 3 orang yang menjawab benar ya. Kita lanjutkan. Ternyata dia menjadi peringkat pertama. Kita lanjutkan ya. Oke, ternyata ada 8 orang yang menjawab benar. Kita lihat. Siapa peringkat pertama? Wah, ternyata Dini naik peringkat ya. Kita lanjutkan. Masih ada 2 soal lagi, 3 soal ya. Oke, ada 7 orang yang menjawab benar ya di sini kita lihat. Wah, Dini masih mengungguli di sini. Oktarina naik peringkat, Fikri naik peringkat. Kita lanjutkan. Oke, 6 orang yang menjawab benar. Kita lihat. Wah, Nasya ya 3 kali berjurut kayaknya menjawab benar. 4 kali menjawab benar. Tapi masih diungguli oleh Dini. Terakhir, soal terakhir. Orang yang menjawab benar. Kita lihat siapa yang mengungguli dan menjadi juara peringkat. Dini ternyata awalnya peringkat pertama menjadi peringkat ketiga. Peringkat kedua Fikri, peringkat pertama. Ayo, siapa ini? Nasya Hafiz. Wow, ternyata berbeda ya dari yang kita mau ya. Dikira Dini, ternyata si Nasya. Oke, tepuk tangan untuk Nasya ya. Ternyata menjadi peringkat pertama. Bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Alhamdulillah seru. Seru ya, menyenangkan ya. Saya juga melihat pembelajaran yang kalian lakukan itu sangat baik ya. Oke, silakan kalian mengerjakan. Di Classroom sudah ada link soal ya. Silakan dikerjakan. Saya beri waktu 5 menit. Silakan. Apakah sudah ada yang selesai? Sudah, Bu. Sudah ada ya? Oh, baik sekali. Kalau sudah ada ternyata tidak perlu lama ya, karena memang hanya 5 soal ya. Cepat sekali, mungkin sudah paham semuanya. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini ya. Sebelum mengakhiri, untuk pembelajaran sebelum berikutnya itu tentang kelainan dan pemanfaatan teknologi untuk sistem gerak. Silakan setiap anggota kelompok itu mencari artikel mengenai pemanfaatan teknologi untuk sistem gerak. Kemudian saya harapkan kalian semangat dan selalu giat untuk belajar. Kita akhiri dengan doa. Silakan Arya untuk memimpin doa. Halo Ari. Ada baiknya sebelum kita mengakhiri pelajaran kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.